Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerapkan apa itu teknik sampling. Jadi, teknik sampling adalah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi. Nah, jadi sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang diambil dari sampel populasi. Dalam statistika terdapat dua teknik sampling, di antaranya probability sampling dan non-probability sampling. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh dari probability sampling. Nah, sebelum saya memberikan contoh, kita tahu dulu apa itu probability sampling. Jadi, probability sampling adalah suatu metode pengambilan sampel dalam penelitian statik, yang mana setiap elemen atau anggota populasi yang diteliti mempunyai probabilitas yang diketahui dan bukan non yang terpilih menjadi bagian sampel. Artinya, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dan keputusan pemilih sampel didasarkan pada peluang atau probabilitas. Adapun tujuan dari probability sampling ialah tujuan utamanya dari pengambilan sampel probabilitas adalah untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan populasi dengan benar dan menghasilkan hasil yang dapat diterima secara statistik. Pengambilan sampel probabilitas adalah dasar dari banyak metode statistik inferensial yang digunakan untuk membuat generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih besar. Nah, di sini ada juga contoh dari probability sampling. Di antaranya terdapat random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan dua contoh dari probability sampling, yaitu saya akan memberikan contoh dari random sampling dan stratified random sampling. Stratified random sampling merupakan suatu metode di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata yang homogen berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Contoh, jika Anda ingin melakukan penelitian terhadap karyawan suatu perusahaan, Anda dapat membagi mereka menjadi strata berdasarkan departemen, lalu mengambil sampel acak dari setiap strata untuk memastikan representasi yang baik dari keseluruhan perusahaan, seperti contoh gambar di samping. Contoh yang kedua yaitu sample random sampling, yang dimana sample random sampling adalah suatu metode di mana setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ini mirip dengan undian. Misalnya, jika suatu sekolah mempunyai populasi 100 siswa, nah, Anda dapat mengambil 20 nomor siswa secara acak, sehingga setiap siswa mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel populasi. Nah, mungkin itu saja yang sedikit dapat saya terapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.